Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti benda. Tapi kita akan membahas lebih spesifik kepada jenis-jenisnya terlebih dahulu. Jadi apa saja jenis-jenis dari pronoun itu? Mari simak penjelasan berikut. Nah, jenis pronoun yang pertama yaitu personal pronoun. Jadi personal pronoun itu kata ganti benda yang merujuk kepada secara personal atau bisa disebutnya dengan subject pronoun atau object pronoun atau kata ganti benda yang difungsikan sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya they like English. Nah, di sini they itu merupakan kata ganti ya. Jadi they ini kata ganti. Kata ganti dari apa? Bisa menggantikan kata ganti dari Andi dan Budi. Itu kan disebutnya mereka ya. Andi dan Budi itu mereka. Jumlahnya lebih dari satu. Nah, itu menggunakan kata ganti they. Nah, posisinya they di sini sebagai subjek, disebutnya dengan subject pronoun. Nanti akan kita bahas secara mendalam, lebih detail di video yang terpisah tentang personal pronoun itu sendiri. Dan macam-macamnya dari personal pronoun itu apa saja gitu ya. Kemudian personal pronoun yang posisinya sebagai objek, contoh pada kalimat Andi invites them. Nah, them di sini merupakan pronoun, bentuk pronoun yang objek. Kalau di sini pakai they, di sini pakai them. Nah, bentuknya berbeda kalau posisinya sebagai subjek dan posisinya sebagai objek. Nah, nanti kita akan lebih paham lagi ketika sudah masuk penjelasan di video yang lebih spesifik tentang personal pronoun itu sendiri. Jenis pronoun yang selanjutnya yaitu possessive pronoun, kata ganti yang merujuk kepada makna kepemilikan. Contohnya, the big house is hers. Rumah besar tersebut itu miliknya. Miliknya siapa? Dia perempuan. Kemudian yang jenis pronoun yang ketiga yaitu demonstrative pronoun. Itu kata ganti yang sifatnya menunjuk atau merujuk. Ya, jadi memberikan rujukan tertentu. Mudahnya kalau kata ganti demonstratif ini menunjuk, kalau ini ya pakai this, kalau itu ya pakai that, begitu simpelnya. Gitu ya. Jadi this is my house, that is hot water. Di kata this merujuk kepada house tersebut. Ini adalah rumah saya. Terus kemudian that is hot water. Itu air yang panas begitu. Nah, itu demonstrative pronoun. Kemudian reflexive pronoun, kata ganti yang merujuk kepada diri sendiri atau simpelnya kalau kita memahami secara makna, maknanya itu ada makna sendiri gitu ya. Diri sendiri, dirinya sendiri, diri dia sendiri, diri mereka sendiri. Nah, itu masuk dalam kategori reflexive pronoun. Kata ganti refleksi. I will do it by myself. Saya akan melakukannya sendiri. Artinya tidak dibantu oleh orang lain. Don't hate yourself. Jangan benci dirimu sendiri. Nah, itu masuk dalam kategori reflexive pronoun. Kemudian reciprocal pronoun. Arifin and Vina are talking to each other. Are talking to each other ini artinya Arifin dan Vina sedang ngobrol satu sama lain. Jadi saling ngobrol gitu ya. Arifin ngobrol Vina, Vina juga ngobrol dengan Arifin begitu. Saling ngobrol satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan reciprocal pronoun. Nanti seperti apa penjelasan singkatnya kita akan bahas secara terpisah di video yang lainnya. Kemudian jenis pronoun yang keenam yaitu definite pronoun. Definite pronoun itu artinya kata ganti benda yang sudah jelas atau terdefinisi. Merujuk kemana sudah jelas maksudnya. Itu ya maksudnya definite pronoun. Contoh pada kalimat Arifin has two classes. Arifin punya dua kelas. One is speaking, the other is grammar. Nah, the other ini kata yang di garis bawah ini merupakan contoh dari salah satu definite pronoun. The other ini maksudnya kemana? Merujuk kemana? Merujuk kepada two classes. Satunya itu speaking, the other yang lainnya itu grammar. Jadi speaking dan grammar ini dua kelas yang Arifin miliki. Kemudian indefinite pronoun. Ini kebalikan dari definite pronoun. Kalau definite pronoun itu sudah jelas merujuk kemana, kalau indefinite ini tidak jelas. Tidak jelas atau masih belum spesifik begitu. Itu disebut dengan indefinite pronoun. Salah satu contohnya ialah kata someone. Pada kalimat someone is waiting for you. Someone yang mana yang dimaksud itu masih belum jelas ya. Namanya seseorang. Seseorang itu kan nggak jelas apakah dia perempuan, dia laki-laki, atau siapa masih belum jelas di sini. Kemudian contoh yang kedua, most of the cars are new. Most di sini masuk dalam kategori indefinite pronoun juga. Indefinite pronoun juga. Tetapi di sini ada yang mengatakan most itu masuk
dalam indefinite, ada yang mengatakan juga most ini tidak masuk dalam indefinite. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Sebab apa? Most ini kalau kita gunakan, most of the cars, most ini maknanya kebanyakan dari mobil-mobil tersebut. Jadi mobil-mobil tersebut kan masih belum jelas ya. Mobil tersebut yang mana? Apakah yang masuk dalam mobil brand khusus, misal Honda, Mitsubishi gitu, atau Toyota, itu kan tidak detail, tidak spesifik. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam di video yang lebih spesifik. Kemudian jenis pronoun yang ke-8 yaitu interrogative pronoun, kata ganti yang digunakan untuk bertanya, ya, interrogatif atau kata ganti yang digunakan untuk kata tanya gitu. Contoh, his car is the blue one, itu statementnya. Jadi bermula dari statement his car is the blue one, karenanya saya nanya which is his car, karena saya kan nggak tahu yang mana mobilnya dia gitu. Kata ganti yang digunakan sebagai interrogative pronoun di situ saya menggunakan which is his car. Kemudian jenis pronoun yang terakhir yaitu relative pronoun. Kata ganti yang menunjukkan relasi. Contoh, I called the man who atau that helped me yesterday. Dia itu membantu siapa? Jadi seseorang membantu dia yang membantu saya. Misal yang membantu dia ini Andi. Misal. Ya berarti I called Andi gitu ya. Saya menghubungi Andi. Kalau misal Andi itu adalah the man yang membantu dia atau yang menolong dia kemarin. Jadi ini sebagai kata ganti yang memiliki relasi dengan subjek atau objek dari suatu kalimat yang lainnya. Nah, itu digabungkan begitu. Ini juga bisa menjadi konektor penghubung antar dua kalimat. Itu ke-9 jenis pronoun yang perlu kita ketahui. Nanti kita akan bahas secara mendalam, secara terpisah untuk masing-masing jenis pronoun itu sendiri. Agar pembahasan dan pemahaman kita tentang pronoun jauh lebih jelas, jauh lebih detail. Well, sekian materi kita kali ini tentang jenis-jenis pronoun. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang pronoun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.